lagi di Oke Bos. Siap. Ini dia nih. Tadi kan kita udah cerita tentang kejadian yang musibah menimpa Syekh Ali Jaber. Tapi kita mau bahas sesuatu hal yang unik. Syekh Ali Jaber ini dari kemarin tuh nggak pernah mau punya handphone. Baru ya Syekh, baru 2 minggu ini akhirnya Syekh Ali Jaber punya handphone. Kenapa sih Syekh? Alasannya apa sih Syekh? Ya ceritanya panjang. Wah, ya nggak apa-apa cerita aja. Ada artikelnya bener nggak ya Syekh ya? Istri sering cemburu, Syekh Ali Jaber rela tak pegang HP selama 2 tahun. Wah, ini bener Syekh. Nah, sekarang lagi saya pikir lagi, kayaknya tinggalin HP lagi. Wah. Jadi Syekh ini sangat mencintai Ini istrinya. pengorbanan loh, Bos. Demi seseorang yang dia cintainya, dia merelakan suatu hal yang orang nggak biasa umum bisa melakukan itu gitu. Ya wajar kalau sifat perempuan kan cemburu. Dan kita semestinya kita memiliki pasti salah satu posisi. Marah terhadap cemburu mungkin kita menganggap keterlaluan. Atau bisa kita menghormati rasa cemburunya. Dan kita harus bersikap yang baik untuk menenangkan hatinya. Tinggal kita milih. Dan saya merasa di posisi lebih baik saya mengalah demi menenangkan hati istri. Masya Allah. Enggak, maksudnya apa? Begini tuh bukan masalah ini. Tapi dengerin nih ya, masalah dengerin gitu loh. Bener maksudnya Syekh, banyak. istri saya malah saya bingung kok dia nggak pernah cemburu ya. Dia bukan nggak pernah cemburu ya, tapi trauma melihat handphone itu. Jadi bisa ngebedain ya, mana dia nggak cemburu, mana trauma ya. Maaf ya Syekh, ini hanya sekedar ini ya. Di situ banyak godaan-godaan dan... Ih, gue mah nggak Wajar pernah kalau buka misal handphone dia. ya seperti istri saya kan, apalagi saya sebagai pendakwah, banyak penggemar yang suka WA atau suka misal di Instagram, apalagi kirimkan tanda love, cinta. Jadi ini apaan nih kok dikirimin begini? Ya orang suka tanya, kadang-kadang jamaah suka berlebihan. Berikan satu pertanyaan tapi ada kayak tanda cinta. Ada emoticon nih, ada Iya, embel-embel. jadi istri saya, ngapain udah, mau tanya aja, kenapa kirim-kirim gini-gini? Oh, dibanding jadi fitnah gitu ya? Iya, Benar. karena HP saya tidak pernah ada password. HP saya jadi selalu handphonenya kebuka. nggak Ya, bisa buka dibuka. saja istri saya buka lihat. Ya lihat, apalagi ada kiriman dari jamaah, misal pas hari milad atau apa, kan ada titipan dari jamaah. Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu dari ibu-ibu. Yang itu lagi dari ibu-ibu. Kok semuanya dari ibu-ibu? Enggak, yang itu dari bapak-bapak. Syekh ini tuh lucu tau. Itu lucu tahu sebenarnya. Jadi saya sebenarnya santai-santai aja. Karena saya tahu istri sangat cinta. Dan wajar kalau ada rasa cemburu. Sampai dulu waktu masih saya punya Instagram, kan saya banyak orang minta tolong follow back saya. Full back Syekh. Ya, terus saya kan turutinlah jamaah. Ternyata saya follow sampai 20.000 yang saya bukan hanya mereka ikutin, saya juga ikuti mereka gitu. Istri saya, ngapain kamu ini semua orang di full back, buat apa? Apalagi banyak kan perempuan. Iya, saya bilang kan saya penggemar perempuan. Ibu kan suka sama saya. Udah mau hapus, ya hapus saja. Sampai 20.000. Dihapusin Syekh. Tapi Syekh, di dalam rumah tangga kan pasti segala sesuatunya mayoritas yang memaintain keuangan adalah istri. Nah bener nggak kalau misalkan ada metodenya uang suami, uang istri, ya uang istri, itu bukan uang suami. Nah itu bagaimana saya metode? Setuju nggak? Kalau kita Kenapa ini? Kenapa Bu? ini batu kan tuh kasih tanda ini. Ada kecemes. Nggak, soalnya yang saya dengar katanya Syekh ini nggak pegang uang. Jadi Syekh ini nggak katanya yang pegang uang istrinya semua. Emang bener Syekh. Syekh sama sekali nggak Bener ya, tahu Syekh? hartanya Syekh berapa tuh Syekh nggak tahu ya. Itu berita hoax. Jadi kita sebenarnya budaya di Arab yang mengaturkan masalah keuangan apalagi rumah tangga adalah seorang suami bertanggung jawab. Bahkan budaya, saya bicara budaya Arab ya, budaya di Arab itu hampir rata-rata seorang istri tidak tahu penghasilan suaminya.
Kenapa? Tapi suami punya kewajiban menutupi kebutuhan istrinya. Walaupun itu kewajiban. Begitu saya datang ke Indonesia, agak sedikit berubah. Oh gitu. Ya. Ini kenapa jadi bebalikan begini? Bukan. Maksudnya Jadi itu kan saat di Indonesia berubah semua. Ya, bukan semua. Ada hal-hal yang terkait misal rumah tangga. Karena menurut saya, rumah adalah tempatnya seorang istri. Artinya saya bilang istri kamu raja rumah. Berarti semua segala sesuatu yang terkait dengan urusan rumah, saya tidak pernah ikut campur. Masalah apa namanya, mau bagaimana hiasan di rumah, perlengkapan rumah, kursinya mau disetting seperti apa, warna mau apa. Itu istri? Saya dapat istri. Suami jangan ikut campur. Dan saya tidak ikut campur. Batuknya malah kenceng sih. Karena menurut saya wanita adalah rajanya rumah. Wanita adalah rajanya rumah. Kalau kita raja di luar rumah. Pantesan dia kalau berantem, kalau misal Raffi Ahmad, ya udah kamu malam ini jangan tidur di rumah. Oke. Pantesan Bu. Ternyata dia raja di luar rumah, Itu tapi karena di aku dalam sayang rumah sama dengerin istri. tuh tadi. Istri yang ngomong gitu aku ikuti. Oh, Tapi ini bagaimana? udah banyak banget nih yang udah mau nanya sama Syekh Ali Jaber. Kita akan Q&A. Tuh. Looking to visual. Dari siapa tuh? Denzi Colunga. Syekh, bagaimana menghilangkan atau mengurangi sifat emosional dan temperamen terhadap pasangan or setiap orang? Tenang Bu, ini belum dijawab, sabar. bukan. Kalau mungkin pasangan doang gitu. Ada. Ya enggak, ini kan, Dan setiap orang pasangan gitu. Enggak, itu yang nanya dia bukan Temperamen. kamu ya. Oh, Yang nanya iya. itu. tapi yang nanya mewakilkan. Bagaimana sih ngeliat pertanyaan ini? Sebenarnya menurut saya, amarahan atau emosi tidak akan merubah takdir. Iya, Seh. Jadi misal, apapun yang akan terjadi, emosi tidak memundurkan atau memajukan. Keadaan itu aja, tidak akan berubah. Makanya buat apa saya marah? Karena saya berprinsip, kalau kita logika akal ya, berfikir. Tidak usah kita bicara agama. Kalau sekarang saya marah, kalau berubah keadaan menjadi lebih baik, saya mau duluan marah. Tapi karena saya tahu, kalau saya marah justru Allah tidak senang, pahala saya rugi dari segi pahala, dan keadaannya tidak akan berubah, bahkan bisa menjadi dosa bagi saya. Tapi kalau saya berbicara bisnis, kalau saya bertahan, sabar, tidak emosi, menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi dengan sikap yang baik, apalagi berkata yang baik, dapat pahala yang sempurna, Allah ridha, Allah akan ringankan musibah yang kita hadapi, dan juga takdir pun tidak akan berubah. Masya Allah. Next question. Jawab tuh. Next question. Nah, saya baca ya bos. Siap. Ayo. Ini udah ini. Kores, tanya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Saya mau tanya, apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing dalam rumah yang hanya untuk hobi saja dan bukan untuk menjaga rumah atau ladang atau hewan ternak? Please tolong dijawab secara spesifik Syekh. Terima kasih. Dari Kel Laurels. Yang jawab bukan saya, tapi yang jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki anjing bukan untuk anjing jaga, buat jaga rumah atau jaga apa namanya kebun, kalau kita punya kebun untuk menjaga keamanan, hanya buat hobi saja, akan menghabiskan pahala kebaikannya 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 1 qirat sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud yang di kota Madinah, sangat luas. Jadi anjing sangat dilarang untuk dijaga atau dipelihara secara hobi aja. Tapi kalau untuk keperluan seperti misal berburu atau seperti misal menjaga, itu tidak apa-apa. Dan ini memang ada anjing yang memiliki keahliannya di situ. Iya, menjaga ada. Ya. Ya. Terjawab tuh. Next question ya. Next Bos. question lagi. Next question apa? Assalamualaikum Syekh. Ali, saya kan suka DM untuk nanya kabar atau say hi. Tapi banyak yang menilai saya seorang playboy. Padahal saya kan cuma mau menjalin silaturahmi aja.
Kira-kira saya salah apa enggak ya? Sayang. Kalau dari Love Art... Tunggu. Ini kok kayak Ini kayak pertanyaan pengalamannya seseorang. Vicky, dia DM wanita semua bilangnya silaturahmi. Silaturahmi ya, saya kan nggak boleh mandang orang, maaf saya. Nggak boleh memandang silaturahmi. Sebenarnya begini, segala sesuatu yang kita ingin lakukan, kalau sudah niat baik, apalagi hal yang kita lakukan itu baik, jangan menunggu nilai manusia. Karena manusia itu berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau kita selalu mempandangi menilai manusia, kita tidak akan jalan. Contoh, kita sekarang mau berbuat baik, tapi banyak orang yang salah menafsirkan. Oh, kok Rafiq kok begini, kok begitu, jadi macam-macam. Padahal niat kita dari awal baik, sudah sepakat sama istri melakukan ini. Apaan itu, ria. Udah, jangan lihat apa kata manusia. Tapi kalau kita niat tulus lillahi ta'ala, cukup Allah ridha. Kalau Allah ridha, udah selesai. Tuh, yo simple tapi sama Syekh Ali Jaber tuh saya senangnya itu Syekh itu tidak menggurui, tidak apa sih, itu bicaranya juga Bijaksana enak masuk ke hati menyikapi kita tuh sesuatu. cepet banget. Coba ada satu hal, mohon maaf, ada satu hal, mudah-mudahan menambah wawasan, terutama masalah takdir ya. Kenapa saya tidak pernah suka marah, tidak pernah, bahkan sudah selalu merasa tenang. Saya selalu terhadap takdir orangnya pasrah. Apapun yang terjadi saya pasrah, karena saya yakini itu dari Allah. Ibaratnya seperti orang mayat, pas dimandikan, kira-kira orang mayat mau diapain yang sudah mati? Bolak-balik kan, ke kanan, ke kiri, diberdirikan, didudukkan, di berbagai macam. Pernah nggak kira-kira pas orang lagi dimandikan, maaf mas, di sini masih ada kotor, sini nih, sini, tolong bersihin pak, di sini, ada nggak? Karena mayit sudah mati. Menurut saya, pasrah itu seperti ibarat orang mati terhadap takdir. Apapun yang datang dari Allah, kita harus tunjukkan ikhlas, ridha, dan yakini tidak ada murni buruk dari Allah. Pasti ada kebaikan di balik keburukan itu. Aduh. Saya salut sama Syekh Ali Jaber tuh. Cara menyampaikannya semuanya tuh enak banget. tenang. Abos. Dan ini nih, kita kan selalu melihat Syekh Ali Jaber dengan busananya seperti ini. Ada satu foto, ini katanya mirip sama Syekh, tapi benar, apakah ini Syekh Ali Jaber? Kita lihat. Nah, Syekh, Itu siapa nih? itu Syekh. Woi, ya namanya kita berhiburan ya harus kita, masa juga mau main bola pakai sorban. andai. Ini udah asik. Jadi, Tapi Sambil lari megang sorban ya ini. Tapi aku kaget tuh, Syekh Ali Jaber main bolanya jago banget, bagus. Masa? Bola nih di kakinya beliau nih, wah dia gocekannya oke, Ya pada kaget bagaimana? semua. Kalau saya lagi main kan cerita Gak ada yang pribadi berani juga ya. ngejegal. Syekh, ya. Iyalah, pasti. Ya sekarang kalau lagi bawa bola juga, kita jadi backnya nih. Misalkan bawa bola, ya saya silakan saya. Pasti nggak bakal berani, nggak enak lah. Tapi aku akuin Syekh Ali Jaber jago main bolanya. Emang Abos. hobi ya Syekh ya? Ya hobi, saya memang dari kecil hobi main bola, walaupun cukup lama. Dan alhamdulillah kesempatan kemarin pas saya diajak sama Rafi untuk main, saya merasa senang. Nanti Bahkan main itu sebelum kejadian, Iya itu 2 hari sebelum ada penusukan itu, makanya kaget semua. insya Allah nanti kita ulang lagi main bola. Nanti main bola. Abos. Ya. itu tuh berarti menunjukkan seorang Syekh apapun itu kayaknya disegani banget tapi tetap aja manusia ya. Syekh mah Tetap humble. kelihatan Abos, benar-benar. habis ini yang sesuai dengan yang saya tunggu-tunggu, boleh saya bertanya tentang permasalahan rumah tangga? Oke, Syekh ini ada yang mau ditanyakan spesial dari Vicky. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Oke Bos. Siap, Bos.